ada momen-momen, ada peristiwa-peristiwa yang dimana itu dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda pamitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada fi badanihi, suhu tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi. Kemudian selanjutnya Semakin 4 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal khamisi qabla wafati bi arba'ati Sehari ayamin. sebelum wafatnya Rasulullah, tepatnya di hari Ahad. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan semua budak lelaki beliau. Kemudian beliau bersedekah sebanyak 6 atau 7 dinar yang beliau miliki pada saat itu. Detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bada al-ihtidar, telah mulailah nazak menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadathu Aisyatu ilaiha. Pada waktu nazaknya Rasulullah, Aisyah menyandarkan Rasulullah kepada pangkuannya. pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, Sayyidina Umar itu berdiri agak tercengang. Wa qad akhrajahul khabru an wa'yihi, dan sungguh berita itu mengeluarkan Umar dari kesadarannya. Artinya, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tala'i'ut Taudiq. Di sini sebenarnya pembahasan saya belum masuk pembahasan yang inti-inti sekali, tapi hanya masalah tentang tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Rasulullah ini akan pamit. Ketika agama dikatakan telah sempurna, dakwanya Rasulullah telah sempurna, maka ada momen-momen, ada peristiwa-peristiwa yang dimana itu dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda pamitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada diceritakan 3 peristiwa, 3 momen. Yang pertama itu di sini yaitu ketika pada Haji Wada, Rasulullah berkata, "Khudhu anni manasikakum fala'alli la ahijju ba'da ami hadza." Memang ini caraku ibadah, ibadah haji. Fala'alli la ahijju ba'da ami hadza, karena bisa jadi setelah haji ini saya tidak akan berhaji lagi setelah ini. Nah, ini salah satu tanda pertama bahwa Rasulullah ini akan pamit. Kemudian pada awal Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Ini momen kedua. Rasulullah pergi ke Uhud untuk mensolati para syuhada. Nah, seakan-akan solatnya Rasulullah ini solat perpisahannya dengan para syuhada, solat terakhirnya kepada para syuhada. Kemudian pas pulang, Rasulullah berkhutbah, naik ke mimbar. Kata Rasulullah, "Inni farratukum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an." Saya akan meninggalkan kalian. Ini tanda-tanda kedua. Saya menjadi saksi bagi kalian, dan saya demi Allah telah melihat ada tanda-tanda kepulanganku. Mulai saat ini saya mulai melihat tanda-tanda ada kepulanganku. Ini khutbahnya Rasulullah ketika pulang mensolati para syuhada di Uhud. Kemudian peristiwa ketiga, Rasulullah pernah keluar pada suatu malam. Di sini dikatakan bahwa di pertengahan bulan Safar keluar ke Baqi', pekuburan Baqi', fastaghfar lahum, meminta ampunkan kepada para penghuni kubur. Kemudian Rasulullah berkata, "Assalamualaikum ya ahlal maqabir," memberi salam kepada para ahli kubur dan mendoakan beliau, kayak seakan-akan ini Rasulullah pamit kepada ahli kubur, kayak doa terakhirnya kepada para penghuni Baqi'. Bahkan terakhirnya kata Rasulullah, "Basyarahum qailan," Rasulullah memberi kabar gembira kepada para penghuni pekuburan Baqi', "Inni bikum lahikun," sungguhnya saya akan menyusul kalian. Ini kabar gembiranya Rasulullah kepada penghuni Baqi'. Ini tiga momen peristiwa tanda-tanda pamitnya Rasulullah. Kemudian bidayatul marid, permulaan sakitnya Rasulullah, bahwa pada tanggal Tasi wal Isrun 29 bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, pada hari Senin Rasulullah menghadiri suatu prosesi pemakaman jenazah di Baqi'.
ketika pulang dari prosesi pemakaman itu, akhadahu sada'un fi rasihi wattaqadatil hararatu hatta innahum kanu yajiduna surataha fawqal asabatil lati ta'assaba bihi ra'sahu. Ketika pulang dari prosesi pemakaman di Baqi itu, Rasulullah terkena sakit kepala yang sangat parah. Mulai di sini sakitnya Rasulullah ketika pulang dari situ, dan panas sekali badannya ketika pulang dari situ. Sampai saking parahnya itu panasnya itu urat-uratnya kelihatan nih, apa itu namanya? Terbentang urat-uratnya, saking kelihatannya itu bahwa Rasulullah kesakitan, sakit kepalanya. Dan insyaallah proses sakitnya akan diceritakan pada pemateri selanjutnya. Saya serahkan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu al-usbul akhir, 7 hari terakhir masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana cerita sebelumnya, peristiwa sebelumnya, nah di 7 hari terakhir ini, minggu terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya sangat tambah parah, semakin parah sakit Rasulullah. Kemudian faja'ala yas'alu azwajahu, Rasulullah bertanya kepada para istri-istrinya, aina ana godan, besok saya di mana? Artinya beliau tetap melaksanakan kewajiban beliau, yaitu cara bergiliran di mana. Jadi beliau bertanya di mana besok saya berada. Fafahimna muraduhu, maka para istrinya itu memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Faudhina lahu yakuna haitsu syaa. Kemudian beliau diberikan izin untuk memilih di mana yang ia inginkan. Fantaqala ila Aisyah, kemudian beliau memilih untuk dibawa ke rumah Aisyah. Kemudian yang membawa Rasulullah ialah Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, yang dimana pada saat itu karena saking parahnya sakit Rasulullah, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalut, diikat. Kemudian beliau dipandu, dibawa sampai masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Aisyah selama 7 hari terakhir. Kemudian wa kanat Aisyah taqra bil muawwidzat wal adayat. Aisyah radhiyallahu anha senantiasa membaca amalan-amalan, doa-doa yang ia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meniup ke tubuh Rasulullah dan mengusap-usap tangannya, raja'al barokah, karena mengharap berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya yaitu qoblal wafati bi khamsati ayyam, 5 hari terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 hari terakhir sebelum wafatnya Rasulullah, tepatnya pada hari Rabu, ittaqarat hararatul illati fi badanihi. Nah, suhu tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi, semakin panas suhu tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambah parah sakitnya, semakin demam, semakin menggigil. Kemudian beliau berkata, hariku alayya sab'a qarbi min abar syata. Artinya sirami tubuhku dengan air mana saja, sirami tubuhku hatta akhrajalan nas, agar aku bisa keluar ke orang-orang, kepada umatku, dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Kemudian faqaduhu fi mikhdab, kemudian beliau didudukkan di atas bejana cucian, wasabbu alaihi alma, kemudian beliau dimandikan, artinya disirami, dicuci badannya, sampai beliau berkata cukup, artinya sudah cukup kalian memandikan saya. Wa inda dzalika hasabi khiffatin, kemudian beliau merasa sudah ringan tubuhnya, artinya agak segar. Kemudian beliau masuk dipandu ke dalam masjid dan kepalanya masih diikat, artinya karena masih sakit beliau masih diikat kepalanya. Kemudian hatta jalas al mimbar,
Kemudian beliau duduk di atas mimbar dan berkhutbah, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar beliau. Faqala la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Khutbah Rasulullah yaitu laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, yang dimana mereka menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid. Nah, di dalam satu riwayat mengatakan yang isi khutbah Rasulullah yaitu qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Wa qala la tattakhidhu qabri wasnan yu'badu. Janganlah kalian menjadikan kuburku nanti sebagai berhala untuk disembah. Itu kata Rasulullah. Kemudian ketika selesai berkhutbah, kemudian beliau melanjutkan lagi menawarkan dirinya untuk kisos. Suatu kisos qailan di mana beliau berkata, "Man kuntu jalattu lahu zahran fa hadha zahri falyastaqid minhu." Siapa yang pernah aku pukul punggungnya atau aku cambuk punggungnya, maka inilah punggungku. Silahkan balas apa yang telah aku perbuat. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan fa hadha irdi falyastaqid minhu. Dan siapa yang pernah aku caci atau hina kehormatannya, maka inilah kehormatanku, maka balaslah. Kemudian ketika selesai khutbah, beliau turun dari mimbar melaksanakan salat zuhur. Setelah salat zuhur, beliau kembali naik ke mimbar dan wa'ada lima qalatihil ula. Beliau mengulangi perkataan beliau tadi yang pertama dan melanjutkan beliau memberikan nasihat-nasihat yang lainnya. Faqala rajulun, kemudian ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Inna li 'indaka thalathatu darahima." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki 3 dirham tanggungan kepada aku. 3 dirham. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "A'tihu ya fadl." Berikan kepadanya tanggungan tersebut. Artinya Rasulullah mungkin memiliki utang kepada sahabat tersebut. Kemudian Fadl disuruh untuk melunasi utang tersebut. Tsumma awsa bil ansar, kemudian Rasulullah berwasiat tentang orang-orang Ansar, yang dimana beliau berkata, "Usikum bil ansar," saya berwasiat kepada kalian tentang orang-orang Ansar. Sesungguhnya mereka adalah keluarga-keluargaku dan aibku. Wa qad qada alladhi alaihim, sungguh mereka telah melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, dan apa yang tersisa itu untuk mereka. Maka terimalah orang-orang baik di antara mereka dan maafkanlah orang-orang yang tidak baik, artinya orang yang. Kemudian langsung saja di paragraf selanjutnya, yang dimana beliau masih berkata, sesungguhnya inna abdan khayyarahullahu ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih apakah yang ia pilih, keindahan-keindahan dunia yang ia inginkan atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, fa baka Abu Bakar, kemudian pada saat itu Abu Bakar menangis, mengeluarkan air matanya. Kemudian kenapa Abu Bakar menangis? Karena beliau mengetahui bahwa hamba tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Rasulullah sendiri. Artinya dia memilih apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin itulah peristiwa yang cukup kami sampaikan. Kemudian kami lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya 4 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal khamisi qabla wafati bi arba'ati ayamin, dan pada hari Kamis 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang bertambah parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah kata, "Halummu aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu." Kemarilah kalian, aku akan memberikan wasiat, aku akan menuliskan satu kitab untuk kalian, atau aku akan berwasiat untuk kalian yang mana kalian tidak akan sesat setelah itu. Maka pada saat itu di rumah tersebut ada beberapa orang.
ada beberapa tokoh. Di antara mereka adalah Umar. Umar mengatakan qad ghalaba alaihil waja'u. Rasulullah sedang sakit. Wa indakumul Qur'anu hasabakum kitabullah. Dan di sisi kalian ada Al-Qur'an dan itu sudah cukup untuk kalian. Fakhtalafa ahlul baiti waqtasamu. Maka ahlul bait Rasulullah mereka berselisih tentang apa yang Rasulullah katakan. Di antara mereka ada yang mengatakan mendekatlah kalian, Rasulullah akan berwasiat kepada kalian. Sedangkan sebagiannya lagi mengatakan seperti apa yang dikatakan Umar, yaitu Rasulullah sedang sakit dan cukup bagi kita Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi pertentangan seperti itu, ribut di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan qumu anni, tinggalkan saya sendiri. Dan di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar supaya orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik dikeluarkan daripada jazirah Arab. Kemudian wasiat yang kedua adalah melanjutkan kembali pengiriman para utusan sebagaimana yang telah beliau lakukan. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan perawinya lupa apa wasiat tersebut. Dan mudah-mudahan saja wasiat itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau melanjutkan tentara Usamah, atau tentang solat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakitnya yang sangat parah, beliau tetap menjadi imam kepada manusia di semua solatnya sampai pada hari Kamis 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad shalla bin nasi dzalikal yaum salatal maghribi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam atau salat bersama manusia sama sahabat pada hari itu sampai salat maghrib. Faqara fiha bil mursalat. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Mursalat. Kemudian pada saat waktu Isya, salat Isya, bertambah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tidak mampu keluar untuk melaksanakan solat bersama dengan orang-orang atau para sahabat. Maka Aisyah mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asallan nas, apakah orang-orang sudah solat? Kami katakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Wahum yantadhirunaka, mereka sedang menunggumu. Maka Rasulullah mengatakan, karena mendengar wahum yantadhirunaka, mereka menunggumu, Rasulullah mengatakan, ambilkan aku air di bejana tersebut. Maka diambilkan. Kemudian Rasulullah mandi. Kemudian Rasulullah ketika sudah mandi, dia ingin pergi untuk melaksanakan solat bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan ketika ia ingin beranjak dari tempatnya, ia pun pingsan. Kemudian dia bangun. Kemudian mengatakan lagi setelah dia pingsan, dia bangun dari pingsannya. Kemudian mengatakan, asolan nas, apakah manusia sudah solat? Maka wa waqu asanian wa thalithan ma waqu fil mar'atil ula fil iktisali thumma al-igmai. Kejadian tersebut berulang selama 3 kali. Rasulullah mandi, kemudian pingsan, bangun ditanya lagi, bertanya lagi, Rasulullah mandi, kemudian pingsan, bertanya lagi, asallan nas, farsal ila Bakrin, hingga Rasulullah menyuruh agar supaya Abu Bakar yang menjadi imam dengan terhadap para sahabat pada hari itu. Maka Abu Bakar pun mengimami para sahabat pada hari itu sebanyak 17 solat selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Wa raja'at Aisyatun Nabiyyah thalatha aw arba'a marratin, dan Rasulullah dan Aisyah berulang kali memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasulullah mengganti imam daripada Abu Bakar. Agar supaya kenapa? Hatta la yatasha'amu bihin nasu, agar supaya manusia tidak memberatkan, tidak memandang pesimis kepada Abu Bakar. Maka tapi Rasulullah Rasulullah enggan, tidak mau. Dan Rasulullah mengatakan, inna kunna, sesungguhnya kalian perempuan sama seperti perempuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, tetap perintahkan Abu Bakar untuk mengimami solat para sahabat. Kemudian sehari atau 2 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, di situ Rasulullah SAW mendapatkan sebuah keringanan, atau dia merasa agak sedikit sembuh dari penyakitnya. Ia pun
dibawa oleh 2 orang laki-laki diapit untuk melaksanakan sholat zuhur. Pada saat itu Abu Bakar yang memimpin sholat. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah SAW, ia pun agak mundur sedikit, agak mundur. Kemudian Rasulullah ketika melihat itu, Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar supaya la yatakhir, jangan mundur. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajlisani ila jambihi, dudukkan saya di samping Abu Bakar. Fajlasahu ila yasari Abi Bakr. Kemudian 2 laki-laki yang membawa Rasulullah tersebut menudukkannya Rasulullah di samping kiri Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun sholat mengikut kepada sholatnya Rasulullah SAW, dan ia memperdengarkan manusia takbir daripada Rasulullah SAW. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Sehari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari sebelum wafatnya Rasulullah, tepatnya di hari Ahad, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan semua budak lelaki beliau. Kemudian beliau bersedekah sebanyak 6 atau 7 dinar yang beliau miliki pada saat itu. Beliau juga memberikan semua senjata perangnya kepada kaum muslimin. Dan pada saat itu, sehari sebelum wafat, Rasulullah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi dengan ganjaran 30 sok daripada gandum. Kemudian akhiru yaumin minal hayati, diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya pada saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan solat, yaitu solat fajar di hari Senin. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu yang akan memimpin solat. Di saat waktu tersebut Rasulullah SAW tidak ingin mengagetkan mereka. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya mengintip di balik tirai Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah melihat kepada kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu sedang berada pada saf-saf salat. Kemudian Rasulullah tersenyum dan tertawa. Lalu melihat perihal tersebut, Sayyidina Abu Bakar mundur untuk memberikan isyarat dengan harapan Rasulullah SAW yang akan memimpin salat. Dan pada saat itu kaum muslimin mengira bahwa Rasulullah SAW yang akan memimpin salat mereka. Farahan bi Rasulillah, mereka bergembira dengan munculnya Rasulullah SAW. Tetapi fasyara ilaihim biyadihi, Rasulullah SAW, tapi Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya untuk mereka menyempurnakan salat mereka. Kemudian Rasulullah kembali memasuki kamar dan menutup satir yang ada pada saat itu. Lalu itulah Rasulullah tidak pernah lagi keluar untuk mengerjakan solat yang lain. Ketika waktu duha telah tiba, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian membisikkan kepada beliau sesuatu. Lalu Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah untuk kedua kalinya. Lalu Rasulullah membisikkan kepada beliau, kemudian beliau tertawa. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, kami bertanya kepada Sayyidah Fatimah, kenapa engkau menangis? Kata Sayyidah Fatimah mengatakan, Rasulullah pertama kali membisikkanku, beliau mengatakan annahu yuqbadu min wajhil ladzi tufiya fihi, bahwasanya beliau akan wafat dengan penyakit yang beliau derita. Lalu saya menangis. Kemudian beliau membisikkanku lagi, kemudian mengabarkan kepadaku bahwa saya adalah keluarga beliau yang paling pertama yang akan menyusul Rasulullah. Kemudian di situ saya tertawa. Lalu Rasulullah pada saat itu memberitakan bahwa Sayyidah Fatimah bi anna sayyidatun nisa'il alamin, beliau adalah seorang pemimpin wanita yang ada di muka bumi. Kemudian Sayyidah Fatimah juga menyaksikan apa dan derita yang dialami oleh Rasulullah SAW yang menimpa saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, Sayyidah Fatimah mengatakan, wa karba abah, begitu menderitanya engkau wahai ayah. Lalu
Rasulullah mengatakan, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaumi." Setelah ini bapakmu tidak akan lagi merasakan rasa sakit. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau memeluk keduanya dan mencium keduanya serta memberikan wasiat kepada keduanya. Lalu Rasulullah memanggil semua istri-istri beliau, mengingatkan kepada beliau dan memberikan kepada beliau nasihat. Tidak lama kemudian penyakit Rasulullah kemudian semakin bertambah, ditambah lagi dengan masih tersisanya daripada bekas racun yang Rasulullah makan pada saat di perang Khaybar. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, saya masih senantiasa merasakan sakit daripada makanan yang saya makan di Khaybar, dan ini adalah masa di mana terputusnya nadi-nadiku daripada racun-racun yang saya makan terlebih dahulu." Kemudian yang terakhir Rasulullah kemudian mengucapkan nasihat. Beliau mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Allah melaknat kepada Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kemudian Rasulullah mewasiatkan selanjutnya, as-shalah wa ma as-shalah wa ma malakat aimanukum. Salat dan apa yang dimiliki oleh kekuasaan kalian. Dan Rasulullah mengulangi wasiat tersebut. Kemudian selanjutnya Ya, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Al-ihtidar, nazak, detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bada al-ihtidar, telah mulailah nazak menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadathu Aisyatu ilaiha. Pada waktu nazaknya Rasulullah, Aisyah menyandarkan Rasulullah kepada pangkuannya. Wa kanat taqul, Aisyah berkata, "Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri wa anna Allah jama'a baina riki wa rikihi 'inda mautihi." Aisyah berkata, termasuk di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku karena Rasulullah wafat di rumahku ketika giliranku, di atas rengkuhanku, dan Allah mengumpulkan antara liurku dengan liur Rasulullah ketika wafatnya. Ketika itu kita langsung saja. Ketika itu Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke kamar Rasulullah, sedangkan di tangan beliau ada siwak. Dan kata Aisyah, menjadi sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Maka aku melihat Rasulullah melihat kepada siwak, wa araftu annahu yuhibbus siwaka, dan aku mengetahui bahwa Rasulullah sangat menyukai tentang siwak. Fakultu, aku berkata, akhudhuhu laka ya Rasulullah, apakah engkau ingin jika aku mengambil siwak itu untukmu? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Beliau kemudian mengisyaratkan dengan kepalanya bahwa beliau ingin ketika Aisyah mengambil siwak itu untuknya. Fana walathu, maka Aisyah ketika itu menyerahkan siwak kepada Rasulullah. Fashtadda alaihi, tapi ketika itu Rasulullah merasa keras atas siwak tersebut. Fakultu, maka aku mengatakan, alyanuhu laka, apakah engkau ingin jika aku melembutkan siwak ini untukmu? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am, maka ketika itu Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya bahwa ia ingin untuk dilembutkan. Falayyanathu, maka Aisyah menyelembutkannya. Pada saat itu Rasulullah bersiwak sebagaimana sebaik-baiknya beliau biasa bersiwak, menyikat giginya. Ketika itu di hadapan Rasulullah ada sebuah bejana rakwah, fiha ma'un, di dalamnya ada air. Faja'ala yadkhulu yadaihi, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air tersebut, kemudian membasuh wajahnya, kemudian mengatakan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya bagi maut itu ada sakarat. Rasulullah tidak berhenti bersiwak kecuali hatta rafa'a yadahu au usbu'ahu,
hingga beliau mengangkat tangannya dengan atau jari-jarinya, wa syakhasa basarahu nahwa saqfi, kemudian mengarahkan pandangannya di sekitar atap, wa taharrakat syafatahu, kemudian bergerak bibirnya. Ketika itu Aisyah berusaha mendengar apa yang beliau katakan, wa huwa yaqul, sedangkan ketika itu Rasulullah berkata, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Rasulullah berkata, ya Allah, bersama orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka dari golongan para nabi, golongan orang-orang yang siddiq, golongan pada syuhada, golongan orang-orang yang saleh. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampuni dan rahmatilah aku, wa alhiqni birafiqil a'la, dan pertemukanlah aku dengan saudara-saudara yang tinggi derajatnya. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Qarrara al-kalimat al-akhirata thalathan. Rasulullah mengulang kalimat-kalimat keinginannya untuk bertemu dengan ar-rafiqil a'la sebanyak 3 kali. Wa malat yadahu, setelah itu tangan Rasulullah yang beliau angkat tadi atau jari-jarinya melemah. Walahika birrafiqil a'la, kemudian saat itu bertemulah beliau dengan saudara-saudaranya yang mulia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqa'a hadzal hadits, terjadi kejadian ini hina ishtaddat duha, ketika sudah sangat duha, artinya panas matahari di waktu duha sudah sedikit menyengat. Min yaumil itsnaini, pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Wa qad tammalahu sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sempurna bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur beliau pada waktu itu 33 sanah, itu 63 tahun. Wa zadat 4 ayamin, lebih 4 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mengenai reaksi sahabat Umar akan kematian Rasulullah SAW. Pada waktu beliau SAW telah meninggal, Sayyiduna Umar itu berdiri agak tercengang. Wa qad akhrajahul khabru an wa'yihi, dan sungguh berita itu mengeluarkan Umar dari kesadarannya. Artinya Umar itu seakan tidak sadar gara-gara berita kematian itu. Dan beliau berkata bahwa ada orang-orang munafik yang beranggapan bahwa Rasulullah SAW itu wafat, padahal Rasulullah itu tidak wafat. Akan tetapi beliau pergi kepada Tuhannya sebagaimana Musa bin Imran itu pergi. Kemudian setelah 40 hari beliau akan kembali, dan hendaklah dipotong tangan dan kaki orang yang beranggapan bahwa Rasulullah SAW itu wafat. Ya, ini karena saking cintanya beliau kepada Rasulullah, agak tidak terima. Sedangkan mauqif Abi Bakrin, pendirian atau sikap Abu Bakar itu agak sedikit berbeda, atau memang berbeda dari Umar. Pada waktu mendengar berita itu, Abu Bakar menghadap dengan kudanya dari rumahnya dengan sanhi, dengan cuek sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau memasuki masjid, ya, fatayammama Rasulullah SAW. Kemudian tayammama itu kalau lugatnya qasadah, bermaksud mendekati beliau kepada Rasulullah SAW. Wa huwa maghsyiyun bi thawbin hibaratin atau habaratin, beliau itu ditutupi dengan pakaian yang seperti jubah berwarna hitam. Kemudian beliau Abu Bakar itu membuka wajah beliau Rasulullah SAW, kemudian mengecup, dalam satu riwayat di bagian antara kedua matanya, kemudian menangis. Kemudian beliau mengatakan, demi ayah dan ibuku, Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kepada engkau Rasulullah 2 kematian. Adapun kematian yang engkau telah ditetapkan atasnya, maka engkau telah mengalaminya. Artinya engkau tidak akan 2 kali mati. Kemudian Abu Bakar pun keluar menemui masyarakat, lalu menyuruh Umar untuk duduk. Umar tidak mau duduk. Faqbalan nasa, kemudian Abu Bakar menghadap kepada masyarakat dan
masyarakat pun meninggalkan Umar, dan Abu Bakar berkata, amma ba'd, siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu SAW telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau mengutip ayat dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ila akhirih. Muhammad itu hanyalah seorang utusan sebagaimana yang telah terdahulu para utusan. Afa ayyim mata, apakah ketika beliau meninggal atau dibunuh kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, artinya kembali kafir, ya, maka itu tidak akan memudaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian ya singkatnya di bawahnya ini, mendengar itu Sayyiduna Umar bin Khattab pun menyadari bahwa ya kita harus menerima bahwa Rasulullah memang sudah betul-betul meninggal dunia. Barangkali ini dari kami, sekian, kembali kepada model di sini. يا رب صل